Taiwan melaporkan 6 kasus positif lokal, 3 kasus dari luar negeri, dan 1 kasus meninggal pada 20 Agustus. Kota New Taipei mencatat 3 kasus, Taipei 2 kasus, dan Kabupaten Changhua 1 kasus. Taipei menyatakan bila ada 1 murid terdiagnosis, kelas akan dihentikan untuk dikarantina di rumah dan harus 1 orang per kamar. Bila tidak dapat dipenuhi, mereka wajib dialokasi ke hotel karantina atau pusat karantina terpadu. Sedangkan anak di bawah usia 12 tahun harus ditemani oleh seorang pengasuh. 12岁以下的学生，在小学阶段到幼儿园等等，那这些的话呢，必须要有照顾者，按照儿少法的规定。我们是希望说这个照顾者以打过疫苗的来尽量以打过疫苗的优先。 Bila diwajibkan menjalani karantina rumah, siswa SMP yang telah genap berusia 12 tahun juga boleh ditemani oleh pengasuh. Wakil Wali Kota Taipei menyatakan selama karantina rumah, program belajar diutamakan menggunakan metode virtual. Pemkot Taipei juga telah melakukan rekapitulasi terhadap hotel karantina dan pusat karantina terpadu. Akan diperluas sesuai kebutuhan. Kota New Taipei juga menekankan adanya pengaturan terkait. Bila timbul 2 kasus positif di lingkungan sekolah, maka sekolah harus ditutup selama 14 hari. Bila ada 1 yang terdiagnosis, kelas akan dihentikan selama 14 hari. Kota New Taipei juga meminta agar sekolah ditutup 3 hari untuk desinfeksi dan pemantauan. Sekelompok siswa asing berunjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan tanggal 20 pagi, menyerukan perbaikan dan penyederhanaan prosedur kedatangan agar siswa asing baru, siswa Tiongkok yang sedang liburan musim panas, dan siswa kursus bahasa Mandarin memiliki kesempatan menghadiri kelas pada bulan September. Siswa di luar negeri membuat boarding pass sendiri dan menuliskan waktu kedatangan yang didambakan. Namun karena tidak mendaftar izin demo, acara jumpa pers yang awalnya berlangsung harmonis tiba-tiba dihentikan polisi yang melarang mereka untuk berbicara. Sesaat kemudian pejabat MOE hadir untuk menerima keluhan dan mengingatkan agar siswa memerhatikan resiko pandemi. Ditekankan bahwa MOE telah melaporkan prioritas kedatangan 13.000 orang lebih kepada CECC. Sesudah disetujui, maka prosedur akan segera dimulai. Namun siswa asing menyampaikan proses administratif yang rumit ditambah 14 hari karantina rumah dan 7 hari manajemen kesehatan pribadi kurang lebih memakan waktu 1 bulan setelah mereka tiba baru dapat menghadiri kelas. Dikhawatirkan ujian pertengahan semester saat itu telah berlangsung. Desa Taimali mengesahkan rencana distribusi bonus belanja revitalisasi ekonomi. Selama terdaftar sebagai warga Taimali sebelum tanggal 19 pukul 5 sore dan memiliki fakta domisili di Taimali, setiap orang berhak mendapatkan bonus $2.000 Taiwan. Alhasil ada warga yang segera menuju ke kantor catatan sipil untuk pengurusan pindah alamat setelah mendengar kabar tersebut. Taimali sempat menjadi zona parah saat tingkat waspada pandemi dinaikkan menjadi level 3 pada pertengahan Mei. Namun berkat upaya gigi desa tersebut, mereka berhasil mengatasi kendala. Adapun anggaran bonus sebesar $21,8 juta Taiwan akan digalang sendiri oleh kantor desa Taimali dan akan dibagikan di lokasi yang ditunjuk per 28 Agustus. Amerika menarik pasukan militer mereka dari Afghanistan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, kantor berita ABC melontarkan pertanyaan kepada Presiden Joe Biden bahwa Tiongkok menggunakan peluang ini untuk memberitahu Taiwan bahwa Amerika tak dapat diandalkan. Biden menanggapi untuk pertama kalinya ia telah menyangka Tiongkok pasti akan memberikan komentar tersebut. Namun Afghanistan pada dasarnya berbeda dari Taiwan, Korea Selatan, dan NATO. Amerika membuat kesepakatan untuk mencegah orang jahat melakukan kejahatan terhadap mereka dan menekankan bahwa Amerika selalu tepat janji dan akan memberi tanggapan sesuai perjanjian NATO. Hal serupa juga berlaku untuk Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Amerika kembali menegaskan dukungan mereka kepada Taiwan berdasarkan kebijakan satu Tiongkok dan mementingkan stabilisasi perdamaian di Selat Taiwan. Penarikan militer Amerika dari Afghanistan juga merupakan sinyal jelas bahwa mereka akan mengalihkan fokus dari Asia Tengah ke kawasan Indo-Pasifik. Kini pejabat Amerika berulang kali menyatakan pendapat mereka terhadap isu Taiwan sekaligus memperingati Tiongkok bahwa Amerika menghargai nilai strategis Taiwan.